Hari ini kita mencoba menganalisa data mining untuk di industrial relations. Kebetulan di sini saya mempunyai data simulasi. Di sini adalah perusahaan tersebut mogok datanya binary, mogok atau tidak. Kemudian di sini jumlah pegawai. Di sini peraturan yang dipunyai perusahaan itu KKB, peraturan perusahaan atau dia belum punya. Kemudian ini jumlah tenaga kontrak, sektor yang ada di sana adalah manufaktur dan trading. Kemudian ini serikat pekerja ada atau tidak, dan bipartitnya aktif atau tidak. Kebetulan kita punya 76 perusahaan saja yang kita analisis. Kemudian kita gunakan rapid miner, dan hasilnya adalah seperti ini algoritma yang kita punya dengan menggunakan decision tree. Jadi kalau kita baca dengan decision tree ini, kita lihat bahwasanya kalau jumlah karyawan kontraknya lebih besar dari 250, maka kecenderungan mogoknya ianya besar. Kalau 250, maka kita lihat SP-nya ada atau tidak. Kalau ada, cenderung tidak. Tapi kalau tidak ada, maka kita harus lihat jumlah pegawainya. Kalau jumlah pegawainya kurang dari 413 orang, maka dia tidak akan mogok. Tapi kemudian kalau jumlah pegawainya lebih kecil dari 258 juga cenderung mogok. Tapi kalau misalnya jumlah pegawainya lebih besar dari 258, kita lihat lagi jumlah pegawainya. Kalau jumlah pegawainya lebih besar dari 4.718, maka dia tidak akan. Tapi kalau lebih kecil dari 4.018, kita akan lihat jumlah kontraknya. Kalau karyawan kontraknya itu lebih besar dari 75, kita akan lihat peraturannya ada atau tidak. Kalau peraturannya PP, maka kita lihat lagi jumlah pegawai. Kalau jumlah pegawainya lebih besar dari 356 dan ternyata lebih kecil dari 356, maka tidak. Tapi kalau lebih besar, kita akan lihat lagi jumlah pegawainya. Kalau lebih kecil dari 381, maka dia akan mogok. Maka kalau kita bisa lihat algoritma ini, maka algoritma ini kita bisa pakai, dan kemudian kita mau lihat predictive validity-nya berapa. Kita bisa lihat di sini akurasinya memang masih kecil karena jumlah responden atau jumlah sampelnya juga di bawah 100, masih 76%. Precision-nya juga di bawah 70, hanya 66,67. Artinya tingkat presisinya masih di bawah 70%, sehingga kita harus menambah data lagi jika mau precision-nya naik. Ini kita menggunakan program atau algoritma dari decision tree. Kemudian jika kita masih penasaran untuk mengganti algoritmanya karena pohonnya tidak satu, kita akan coba dengan random forest, di mana di sini kemungkinan algoritmanya akan menjadi banyak. Kita coba jalankan. Nah, ketika dengan random forest, kita lihat di sini pohon tree-nya banyak. Kemungkinan yang pertama ini, jadi adanya serikat pekerja ada atau tidak. Kalau ada, maka kita lihat manufacturing. Kalau dia manufacturing cenderung tidak, tapi kalau ada trading cenderung mogok. Kalau tidak, kita lihat lagi sektornya manufacturing atau trading. Ini pohon yang pertama. Pohon yang kedua, jumlah kontrak. Ketiga juga jumlah kontrak, adanya SP atau tidak. Kemudian ini algoritma yang kita bisa baca dari segi peraturan dan kontrak. Ini kemudian kontrak, SP dan kontrak. Jadi SP dan kontrak mewarnai random forest ini. Dan kalau kita lihat prediksinya, akurasinya 80%. Jadi dengan menggunakan random forest, akurasinya akan naik ke 80%. Kemudian precisionnya juga 100%, lumayan, sudah lumayan tinggi. Recallnya 20%.
dan area under karakteristiknya, under curve-nya 78%, sekitar 80%. Oke, jadi kita lebih pas menggunakan random forest dibanding pakai diagram tree pada kasus ini. Demikian, terima kasih.